Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin hamba-hamba Allah, jamaah Masjid Al-Jabar. Alhamdulillah, baru 2 hari kita melaksanakan ibadah saum. Tidak ada harapan dan cita-cita semoga ibadah saum yang telah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan sholihah. Dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menuntaskan ibadah saum ini yang sangat penting artinya. Hadirin hamba-hamba Allah, ibadah saum itu adalah ibadah yang teristimewa karena dengan saum 1 bulan di bulan Ramadan kita berkesempatan untuk mendapatkan maghfirah Allah. Sedangkan maghfirah Allah itu adalah tiket orang bisa masuk ke surga. Tidak akan bisa orang masuk ke surga tanpa maghfirah Allah. Oleh karena itu, ibadah saum yang diberikan oleh Allah, kita berkesempatan untuk melaksanakan ibadah saum, harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, tidak dikotori dengan berbagai macam kotoran yang akan merusak ibadah saum kita. Oleh karena itu, Rasulullah SAW sebagai utusan yang Allah berikan kepada manusia, di antaranya beliau menjelaskan bagaimana agar saum Ramadan kita berfungsi untuk menjadi maghfirah dari Allah. Sebab tidak semua orang melaksanakan saum Ramadan akan memperoleh maghfirah. Rasulullah sudah mensinyalir akan banyak orang yang melaksanakan ibadah saum hanya haus dan laparnya saja, tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari Allah. Nah, kita mudah-mudahan tidak termasuk yang dikategorikan oleh Rasulullah tadi, tetapi kita mendapat manfaat yang besar, yaitu mendapatkan maghfirah atau ampunan. Rasulullah bertalian dengan maghfirah ini. Rasulullah menyebutkan, Rasulullah bersabda, kata Rasulullah begini, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbihi. Itu adalah hadis yang paling umum yang hampir semua muslim hafal hadisnya. Tapi belum tentu kita memahami secara utuh terhadap hadis tersebut. Rasul menyampaikan, man shoma ramadana, siapa orang yang melaksanakan saum Ramadannya itu adalah imanan. Imanan. Jadi karena dorongan iman. Jadi bukan dorongan iman. Amal apapun kalau tidak ada dorongan iman, mau infak berapapun, mau amal seberat apapun, kalau bukan dorongan iman, maka amal itu akan menjadi sia-sia, akan tidak bermanfaat apapun. Dalam Al-Quran Allah menyatakan, wa may yakfur bil iman, siapa orang yang aktivitasnya menolak keimanan, Rasul Allah menyampaikan, faqad habita amalu, maka akan gugurlah semua amalnya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Oleh karena itu, imanan inilah yang mesti menjadi latar belakang. Iman inilah yang harus menjadi dasar. Iman inilah yang harus menjadi pijakan orang dalam berbuat apapun. Bukan hanya saum saja, semua aktivitas, semua amaliyah yang telah ditetapkan itu harus ada dorongan iman. Kalau bukan dorongan iman, maka tidak akan berpahala. Teristimewa ibadah saum. Jadi kata Rasulullah, man shoma ramadan imanan,
Siapa orang yang melaksanakan saum itu karena dorongan iman, wahtisaban. Ihtisab itu adanya perhitungan, adanya tujuan yang hendak kita capai. Jadi ibadah saum itu harus jelas startnya dan harus jelas finishnya, harus jelas mabda'nya dan harus jelas goyahnya. Apa tujuan kita ibadah saum? Ya. Tujuan ibadah saum itu banyak. Di dalam Al-Quran banyak Allah menyampaikan. Di antaranya akan mengantarkan orang-orang menjadi orang yang bertakwa. Orang yang melaksanakan saum nanti akan mendapatkan magfirah dari Allah. Orang yang melaksanakan saum nanti akan Allah khususkan tempat masuk ke surganya, itu adalah tempatnya ada pintu namanya Babu Rayyan dan sebagainya. Itulah tujuan-tujuan saum. Dan dasar dan tujuan itulah yang dalam bahasa fikih disebutnya niat. Ya. Jadi niat itu ada dua komponen. Yang disebut dengan niat itu adalah ada dua persoalan yang harus ditetapkan oleh umat Islam. Bukan hanya niat saja, bukan hanya dasar saja. Tanpa ada tujuan itu bukan niat yang benar. Bukan hanya tujuan saja sementara niat tidak ada, itu juga tidak benar. Jadi yang benar itu adalah kedua-duanya harus ada. Harus ada mabda'nya, harus ada titik pemberangkatan, dan yang keduanya harus ada tujuan. Jadi dalam niat itu ada dua komponen. Kalau hanya satu komponen yang menjadi dasarnya saja lantas tidak ada tujuan, itu namanya bukan, ya. Atau sebaliknya hanya tujuan saja. Kalau saya berikan ilustrasi umpamanya, setiap orang yang akan dipertandingkan lari cepat itu harus ada startnya di mana, kemudian finishnya juga di mana. Maka start dan finish itulah yang disebut dengan niat dalam bahasa fikih. Jadi niat itu adalah adanya dasar pijakan kenapa orang itu berbuat. Dan yang kedua adanya tujuan kenapa dia melakukan itu. Makanya Rasul juga menyampaikan man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Siapa orang yang ibadah saumnya itu karena terdorong oleh iman, ini sebagai startnya. Wahtisaban dan adanya ihtisab, adanya hitung-hitungan, adanya pamrih, ada keinginan. Silakan oleh Allah juga dipersilakan mau apa, ya. Karena ibadah saum bagi manusia itu berat sekali. Kita tidak makan, tidak minum seharian. Itu bukan persoalan yang ringan untuk manusia. Ya, sebab makan dan minum itu adalah merupakan pekerjaan manusia. Sulit manusia untuk tidak makan dan tidak minum. Sekarang harus dihentikan selama 12 jam. Kita orang Indonesia masih memungkinkan untuk bisa melaksanakan. Kenapa? Karena Indonesia ini letak geografisnya ada dekat Khatulistiwa. Kalau letak geografis dekat Khatulistiwa, artinya panjang siang dan panjang malam itu relatif sama. Siang 12 jam, kemudian malam pun 12 jam. Tidak seperti saudara-saudara kita yang berada di lintang 40 derajat lintang utara umpamanya, atau 60 derajat lintang utara. 40 derajat atau 60 derajat lintang selatan, di mana perbandingan siang dan malam itu akan berbeda sekali. Ada kalanya nanti 6 jam siang, 18 jam malam, atau sebaliknya 18 jam siang, malamnya 6 jam. Itu kan menjadi persoalan bagi mereka yang panjang siang dan panjang malamnya tidak berbanding lurus, artinya cukup jauh perbedaannya. Tapi kalau orang Indonesia itu adalah orang-orang yang relatif sama panjang siang dan panjang malam, karena letak Indonesia itu 9 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan. Jadi masih di daerah Khatulistiwa, yang memungkinkan antara panjang siang dan panjang malam itu adalah relatif sama. Sehingga kita bangsa Indonesia tidak merasa keberatan untuk melaksanakan ibadah saum. Tetapi untuk kontak saudara-saudara kita yang jauh dari Khatulistiwa itu akan berbeda mengatasi saumnya itu. Nah, para hadirin hamba-hamba Allah yang mengharap rahmat dan keduanya, kembali kepada persoalan yang tadi, ya. Jadi ibadah saum itu baru disebut saum Ramadan, ya. Baru disebut saum Ramadan apabila jelas setarnya,
setarnya, mabda'nya jelas. Ya. Apa setarnya itu? Dalam agama yang harus menjadi dasar melaksanakan suatu aktivitas itu harus ikhlas. Ya. Jadi mabda'nya itu harus ikhlas. Ikhlas itu bahasa kitanya adalah murni. Murni itu artinya tidak tercampuri dengan berbagai macam kepentingan. Jangankan kepentingan orang lain, kepentingan diri juga tidak ada. Tapi kenapa melaksanakan saum? Ini adalah semata-mata Allah saja. Nah, itu yang disebut dengan ikhlas. Sebagaimana Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada surat Al-Ikhlas. Di dalam Al-Quran banyak nama surat. Ada 114 surat. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah dan seterusnya. Nanti terakhir ada surat Al-Ikhlas. Masing-masing surat terkait dengan peristiwa. Kenapa disebut surat Al-Fatihah yang artinya pembuka? Karena surat itu dipakai membuka Al-Quran. Kenapa disebut Al-Baqarah? Karena dalam surat itu ada peristiwa tentang sapi betina. Kenapa disebut surat Ali Imran? Karena dalamnya ada cerita tentang keluarga Imran. Kenapa disebut surat An-Nisa? Karena di dalamnya ada cerita tentang An-Nisa, tentang perempuan. Nah, sekarang yang dipersoalan, kenapa disebut Al-Ikhlas? Padahal di dalamnya tidak ada kata-kata ikhlas. Yang ada adalah Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita cek tidak ada kata-kata ikhlas di sana. Tapi yang ada Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu disebut ikhlas. Kenapa disebut ikhlas? Karena dia hanya satu yang ia anggap berkuasa, hanya satu yang ia akan taati. Jadi kalau orang ikhlas beramal berarti hanya satu, dia melaksanakan itu karena perintah Allah saja, gitu. Makanya dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, yang disuruh juga orang-orang yang beriman. Karena hanya orang yang berimanlah yang akan mampu untuk melaksanakan menahan makan, menahan minum dan seterusnya. Jadi ikhlas itu artinya murni, tidak ada kepentingan apa-apa. Saya melaksanakan saum dasarnya adalah karena iman kepada Allah, percaya kepada Allah. Nah, itu namanya dasar atau mabda atau setar. Kemudian ibadah saum itu bukan hanya itu saja, juga harus ada goyah. Apa yang akan kamu dapatkan? Ingin apa? Allah silakan memberikan, silakan. Mau apa Anda ini? Silakan. Karena ibadah saum itu berat. Ya Allah, saya siap melaksanakan ibadah saum 1 bulan. Tapi jadikanlah kami orang yang bertakwa. Nah, itu baru namanya saum Ramadan yang begitu. Ya Allah, saya siap melaksanakan ibadah saum Ramadan selama 1 bulan. Tapi jadikanlah kami orang yang mendapatkan rahmat dan keridhaan-Mu. Ya Allah, itu baru berfungsi menjadi saum Ramadan namanya. Ya Allah, saya siap melaksanakan saum. Tapi jadikanlah sehabis Ramadan saya mendapatkan magfirah dari-Mu ya Allah. Itulah baru yang disebut saum Ramadan. Jadi saum Ramadan itu harus jelas startnya dan harus jelas finishnya. Harus jelas mabda'nya dan harus goyah. Kalau orang saumnya demikian, diminta atau tidak diminta, Allah pun kata Rasulullah gufiro gitu. Jadi man shauma ramadana imanan wahtisaban gitu. Siapa orang yang saumnya itu karena ada dasar dan ada tujuan, baru Rasul pun mengatakan gufiro lahu ma taqaddama min dzambihi gitu. Gufiro itu pribadi maju, diampuni, diminta atau tidak diminta oleh kita, Allah pun akan mengampuni dosa orang itu. Gufiro lahu, tapi syaratnya yang tadi imanan wahtisaban gitu. Harus ada dasar dan harus ada tujuan. Gufiro, diampuni. Siapa yang akan mengampuninya? Ya Allah. Apa? Dan dosa. Dosa yang mana? Tidak Allah sebutkan, semua dosa. Mau yang kecil, mau yang besar, mau yang kemarin, mau yang tahun lalu, mau yang ketika kita belum balik. Itu gufiro semuanya. Allah akan ampuni semua. Gufiro ma taqaddama. Jadi bahasa hadisnya begitu. Gufiro, dia akan diampuni ma taqaddama, yang telah lalu min dzambihi, dari dosa-dosanya. Mau dosa kecil, mau dosa besar, itu semuanya akan di-delete semuanya. Akan dibersihkan lagi. Dalam sebuah hadis sahih yang Rasul mengatakan, kayaumin waladathu ummuhu, seperti dia baru lahir dari rahim ibu. Bersih lagi. Tapi syaratnya yang tadi harus imanan wah
ihtisaban. Harus ada dasar dan ada tujuan, baru akan berfungsi saumnya itu. Nah itulah, jadi mumpung kita masih di awal, jadi kita bukan hanya menahan lapar saja, kita bukan menahan haus saja, tetapi itikadkan, ya Allah saya saum karenamu ya Allah, dan saya saum karena saya ingin mendapatkan apa yang Allah terangkan. Umpamanya saya ingin mendapatkan rahmatmu ya Allah, gitu. Saya akan masa saum tapi saya ingin mendapatkan rahmatmu. Itu juga bagian dari ihtisaban. Atau saya ingin menjadi orang yang bertakwa. Karena takwa itu adalah persoalan yang besar, takwa itu. Orang tidak akan bisa masuk ke surga tanpa takwa. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa anaba wa kawaiba atroba wa ka'asan dihaqa la yasma'una fiha lagwa wa la kidzaba jaza'a min rabbika atau hisaba dan seterusnya. Jadi hanya orang yang bertakwalah yang akan dimasukkan ke dalam surga. Surga itu luas, seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Itu dikhususkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi takwa itu sebagai tiket masuk ke surga. Dan apabila orang sudah bertakwa, amal apapun, jangankan yang besar, yang kecil pun akan diterima oleh Allah. Umpamanya kita hanya membuang ada sampah di masjid, kita buang, itu Allah akan menerima. Amal sekecil apapun kalau pelakunya takwa. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Begitu dalam surat Al-Maidah. Allah hanya akan menerima amal-amal yang pelakunya itu adalah takwa. Orang yang bertakwa, Allah berjanji nanti akan diberikan solusi jalan keluar dari berbagai macam persoalan. Manusia itu kan khuliqad dha'ifa. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu lemah sekali. Tapi Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa bagi manusia itu nanti akan diberikan solusi. Ketika banyak persoalan, Allah akan memberikan solusi. Dalam Al-Quran Allah menyampaikan, wa may yattaqillah yaj'al lahu mahrajan. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar bagi dirinya. Jadi banyak sekali padilah-padilah takwa, dan di antara takwa itu adalah yang akan diraih hanya oleh orang-orang yang melaksanakan saum di antaranya. Dan saum yang benar itu kembali lagi kepada yang tadi, saum yang benar, saum Ramadan adalah imanan wah ihtisaban. Ada dasarnya, ada tujuannya. Kita buka kamus besar bahasa Indonesia. Apa arti niat umumnya? Niat itu pasti dua komponen. Ada dasar dan ada tujuan. Kalau hanya dasar saja tidak ada tujuan, itu bukan niat. Ada tujuan saja tidak ada dasar, itu bukan niat. Ya, air disebut air karena ada hidrogen dan ada oksigen. Hidrogen saja tidak ada oksigen, bukan air namanya. Nah, begitupun dalam pelaksanaan ibadah saum itu, maka itikadlah sekuat-kuatnya dalam diri kita, jangan sampai hilang. Saya melaksanakan ibadah saum karenamu ya Allah, dan saya melaksanakan ibadah saum karena saya ingin mendapatkan rahmat dan keridhaanmu, atau saya melaksanakan saum karena saya ingin mendapatkan orang yang bertakwa, atau apa saja sebatas yang diterangkan oleh Allah. Baru saum demikian yang berfungsi menjadi saum Ramadan. Mudah-mudahan perjalanan masih panjang, 30 hari, 27 hari lagi, karena saum ibadah kita itu kalau kita startnya hari Selasa, berarti ibadah saum kita hanya 29 hari. Berarti ada 27 hari lagi. Mudah-mudahan diitikadkan dalam hati sanubari kita bahwa kita saum karena Allah dan tujuan kita ingin menggapai rahmat dan keridhaanmu, atau kita ingin menggapai ketakwaan. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntaskan ibadah saum dengan sebaik-baiknya, dan kita mencoba untuk menjauhi perkara-perkara yang akan merusak atau membatalkan ibadah saum kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'al lahu mutalabisan alaina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.